Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih pemikiran Simon Sinek soal pertemanan di zaman modern. Kita ambil dari salah satu obrolannya di YouTube. Sumber ini menarik banget karena bahas sesuatu yang dekat lah ya sama kita semua. Gimana sih kita bangun dan jaga teman? Betul. Jadi misi kita kali ini tuh nyoba nyaring ide-ide kuncinya Sinek, biar Anda juga bisa lebih ngerasain gitu betapa pentingnya pertemanan dan gimana cara menjalaninya lebih baik. Sinek ini punya istilah keren loh, dia sebut teman itu biohack paling ampuh. Biohack. Gimana tuh maksudnya? Ya, maksudnya hubungan teman itu secara biologis penting banget buat lawan stres, depresi, cemas. Soalnya secara harfiah bisa ngaruh ke hormon kita, nurunin kortisol, bikin kita ngerasa aman gitu. Wah, biohack ya. Istilahnya kuat juga. Tapi kok ironis ya kayak kata Sinek, sesuatu yang sevital ini malah sering kita, anggap remeh. Atau bahkan kayak bisa dibuang gitu aja. Kenapa ya bisa gitu? Padahal efeknya biologis loh. Nah, ini nih yang seru buat dibahas. Sinek nunjukin kalau keterampilan bangun hubungan, dengerin orang, konfrontasi yang sehat, gitu-gitu kan sebenarnya dibutuhin di mana-mana. Sama pentingnya di kantor, di pernikahan, ya di pertemanan juga. Tapi anehnya, kita sering lebih niat gitu ngurusin nikah, sampai ada konselingnya segala. Iya juga ya. Tapi jarang banget kan ada konseling pertemanan, padahal masalahnya bisa sama rumitnya loh. Benar banget. Kayak kita anggap pertemanan itu ya udah jalan aja gitu. Nggak perlu usaha keras. Tapi Sinek juga nyambungin ini ke perubahan sosial yang lebih gede kan? Tepat, dan ini jadi makin penting karena pilar-pilar komunitas yang dulu otomatis kasih kita rasa belonging kayak tetangga yang akrab banget, komunitas ibadah atau kerja di satu tempat seumur hidup, itu banyak yang udah mulai goyah. Iya sih. Zaman sekarang beda ya. Akibatnya, ya beban buat menuhin rasa punya tempat itu jatuhnya ke kerjaan sama ke teman-teman kita. Nah, ini bisa jadi penjelasan kenapa banyak orang ngerasa sepi banget yang kadang salah didiagnosis jadi burnout doang. Oh, jadi burnout itu nggak melulu soal capek kerja ya? Bisa jadi lapar koneksi gitu. Kayak contoh yang Sinek cerita soal pemimpin militer itu. Persis. Pemimpin itu sadar pasukannya tuh bukan cuma perlu istirahat fisik, tapi perlu bangun lagi ikatan antar mereka buat ngatasin burnout-nya. Dan koneksi yang hilang ini masalahnya nggak cuma di level tim kerja aja loh. Sinek sendiri ngaku dia nemuin tantangan ini di hubungan pribadinya juga, terutama soal dengerin. Oh iya, dia cerita itu ya. Agak kaget juga sih dengernya. Orang yang dikenal jago dengerin, pendengar profesional gitu, malah ngerasa, jadi pendengar yang jelek buat teman dekatnya sendiri. Betul. Ini kayak ngingetin kita ya, kalau skill hubungan itu emang mesti diasah terus. Apalagi sama orang terdekat. Dan tantangannya nambah seiring umur. Pengalaman hidup kita kan makin beda-beda, jadi mungkin kesamaan yang dulu nyatuin kita udah nggak sekuat dulu. Kita juga, kata Sinek, secara naluriah gitu, sering cari koneksi cepat dari hal-hal yang mirip di permukaan. Kayak misalnya ketemu orang dari daerah yang sama pas lagi di luar negeri. Ah iya, langsung klik gitu ya rasanya. Nah, langsung nyaman kan? Tapi koneksi yang benar-benar dalam, yang awet, itu dibangunnya di atas nilai-nilai yang sama, bukan cuma latar belakang yang mirip. Oke, ini nyambung ke soal komunikasi nih. Yang Sinek bilang jadi kunci banget. Apalagi pas situasinya sulit atau canggung gitu. Misalnya, gimana coba sikap kita pas temen lagi sedih banget karena keguguran, kitanya baru mau ngumumin hamil. Atau pas ada rasa iri dikit gitu lihat temen sukses. Aduh, itu situasi yang nguji banget ya. Nguji banget emang. Dan saran Sinek di sini tuh lumayan to the point. Bilang sesuatu, ngaku aja kalau Anda bingung mau ngomong apa, tapi tegasin kalau Anda ada buat dia. Jangan ngilang, jangan ghosting. Sinek bilang ghosting itu jahat karena ninggalin orang dalam nggak pasti tanpa kejelasan. Mending hadapin aja obrolan sulitnya. Walaupun nggak enak ya. Iya, walaupun nggak enak, tanyain juga dia butuhnya apa. Cuma didengerin aja, kasih ruang, atau mungkin butuh masukan, solusi. Terus soal minta maaf nih, Sinek punya pandangan menarik. Maaf itu nggak selalu berarti ngaku salah, tapi lebih ke ngambil tanggung jawab atas dampak omongan atau tindakan kita ke perasaan orang lain. Ngambil tanggung jawab atas dampak. Oke, itu cara pandang yang bagus sih. Selain komunikasi, Sinek juga nekenin soal nilai tambah kan? Katanya tiap pertemanan, mau kita introvert atau ekstrovert, harusnya nambahin sesuatu yang positif gitu ya, aditif.
Bisa inspirasi, seneng-seneng, dukungan, apa aja lah. Iya, dan ini bukan hitung-hitungan ya, tapi lebih ke energi positif. Pertemanan tuh harusnya nge-charge baterai kita, bukan malah ngabisin. Ini nyambung juga sama pertumbuhan diri. Kadang kita tumbuh ke arah yang beda sama teman lama. Nah, penting buat sadar kapan mungkin hubungan itu udah lulus aja secara alami dan kapan justru, wah ini layak banget diperjuangin. Terus, kalau diperjuangin, hasilnya apa? Apa yang bikin worth it? Momen paling berharga, kata Sinek, itu pas kita bisa ikut seneng tulus buat kesuksesan teman, tanpa ada iri sama sekali, dan dia juga ngerasain bangga yang sama buat kita. Itu kayak serotonin barengan gitu katanya, yang didapat dari investasi emosi jangka panjang. Nah itu yang bikin semua repotnya jagain pertemanan jadi kerasa pantas banget. Oke, jadi rangkumannya nih buat Anda yang dengerin. Pertemanan itu bukan cuma hiasan hidup ya, tapi kayak fondasi penting buat kesehatan mental kita. Apalagi zaman sekarang, di mana pilar komunitas lain mungkin udah nggak sekuat dulu. Dan fondasi ini perlu dibangun, dirawat, aktif gitu. Butuh berani nunjukin diri apa adanya, komunikasi jujur, walau kadang kaku atau salah ngomong dikit ya, sama investasi waktu dan energi. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa pulang satu ide Sinek lagi. Aturan pelukan Disney. Tahu kan? Meluk sampai orang lain yang lepas duluan. Coba deh pikirin gimana Anda bisa terapin filosofi ini beneran meluk atau secara kiasan aja ke salah satu teman Anda minggu ini. Gimana caranya bisa hadir lebih penuh buat temen, nunjukin kalau Anda ada buat dia tanpa ngitung-ngitung waktu atau ngarep balasan cepat. Itu mungkin sesuatu buat direnungkan bareng-bareng.